Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal hubungan antara filtrasi udara yang makin rapat ya dengan yang katanya kekacauan filtrasi rasio udara, kekacauan campuran mesin yang bisa menyebabkan mesin rusak. Jadi modifikasi saluran udara itu katanya memang beresiko, tapi yang jadi masalah adalah apakah semua modifikasi saluran udara itu akan membawa resiko yang sama. Nah, kalau kita ngomong resiko, kita juga harus tahu sebenarnya apa resikonya. Apa sih yang menyebabkan jadi muncul resiko? Kalau campuran udaranya berubah, apa sih yang paling berbahaya? Jadi soal bahaya ini ya, orang itu cenderung gak imbang, gak fair, berat sebelah, dan betul-betul bias ya. Jadi kalau yang namanya bikin aliran udara plong, itu orang nggak pernah memikirkan resiko rusak. Tapi kalau membuat aliran udara jadi nggak plong, jadi lebih terhambat, pasti ngomongnya macam-macam, mesin rusak, mesin hancur, dan sebagainya. Ini ya yang penulis paling nggak paham. Kenapa kalau udara dibikin plong itu dianggap aman, sementara udara dihambat, dikurangi, itu disebut nggak aman. Itu sumbernya dari mana? Karena yang penulis punya informasi itu justru yang bikin udara makin plong itu yang makin berbahaya. Bikin udara makin sedikit itu malah lebih aman kadang-kadang. Ya bisa jadi justru secara umumnya akan lebih aman saluran udara dikurangi daripada diplongkan. Kenapa? Karena ya kita lihat penyebab kerusakan motor yang paling parah itu apa? Pre-ignition. Nah, yang menyebabkan pre-ignition itu apa? Oktan bensin terlalu rendah, kebutuhan oktan mesin terlalu tinggi. Nah, yang bisa mempertinggi kebutuhan oktan itu adalah salah satunya campuran udara yang terlalu kering. Jadi AFR yang kering itu meningkatkan kemungkinan meningkatkan prosentase terjadinya pre-ignition. Sementara itu yang kaya tidak. Jadi bahaya justru makin besar kalau campurannya kering. Di sisi lain, masalah lain yang bisa bikin mesin rusak itu apa? Panas. Nah, yang bikin mesin panas itu apa? Justru malah campuran udara terlalu kering. Kalau campuran udaranya terlalu banyak, justru kalau udaranya diplongkan. Kalau udara diminimkan, ya malah seger, soalnya akeh bensin nih. Bahan bakar lebih banyak, udaranya sedikit, lebih banyak bensin yang tidak terbakar, yang bisa membantu mendinginkan ruang bakar. Nah, itu loh faktanya. Apalagi yang merusak mesin itu. Apa ya? Wes penulis cuma inget dua itu dok, panas sama oktan yang hubungannya dengan pre-ignition.
Dan dari keduanya itu justru kalau aliran udaranya dikurangi itu malah lebih aman. Terus yang berikutnya, apa resikonya kalau campuran bensin terlalu kaya? Kalau resikonya mesin campuran bensinnya terlalu kaya, nggak bisa ya dibilang merusak mesin. Karena apa? Resiko paling fatal itu adalah berebet ya. Berebet tok wis. Karena ya penulis pernah mainan motor yang bisa ngatur timing pengapian, bisa ngatur debit karbu ya. Motor kalau terlalu boros yang berebet. Tapi wis ikut tok wis, gak ono liyane. Nggak ada yang namanya piston kepanggang, nggak ada piston lumer permukaannya, setang piston cuklek, bengkong, nggak ada. Resikonya berebet. Wes itu tok. Apalagi busi jadi hitam, ya wes ikut tok wes. Mesin jadi sulit dinyalakan. Apa maneh? Itu tok resikone. Lagi pula ya, kalau saluran udara dihambat, biasanya yang dihambat kan di RPM tinggi tok. RPM rendah enggak. Jadi kalau kita menghambat udara, motor seiso murup. Kalau misalnya alirannya terlalu sangat terhambat, digas jadi gak gelem, jadi berebet. Itu tok. Nah, kok bisa tahu gitu? Lah penulis kan pernah kebanjiran. Pernah filternya basah kuyup. Pernah motor iso di starter murup, tapi begitu digas mesinnya mati. Wes ikut tok. Begitu ditunggu beberapa saat idling, sudah mulai bisa digas. Setelah 5 menit idling wis normal lagi. Wes ikut tok. Apa maneh? Habis itu selama bertahun-tahun ya nggak ada masalah lagi seperti itu. Begitu filternya kering normal lagi. Gak ono sing tersisa. Beda kalau udaranya terlalu banyak, sampai ono ngelidik kayak pisang. Ngelidik kalau diterus-teruskan jebol mesinnya. Dan hukum ini ya mestinya universal, berlaku untuk sepeda motor, berlaku untuk mobil. Hukumnya tetap bahwa kalau memperkaya campuran bahan bakar dan asalnya itu terlalu kering, ya aman. Kalau membuat udaranya makin banyak, sementara campuran asalnya itu sudah kering, ya makin berbahaya. Orang yang motornya sering rusak itu kan orang yang ganti knalpot racing pakai aliran udara yang plong. Gitu kan orang-orangnya yang sering ganti piston macam-macam, yang pistonnya rusak kan yang begitu-begitu. Sementara yang filternya standar, knalpotnya standar, kan jarang-jarang yang kena kayak gitu. Kecuali misalnya mau ngeyel pakai pertalite, padahal kendaraannya gak mendukung pakai pertalite. Jadi orang-orang itu serba kebalik ya. Harusnya orang itu lebih khawatir kalau misalnya ngerubah campuran udara lebih kering, pakai bensin oktan rendah, udaranya sangat banyak tapi bensinnya nggak ditambah. Nah itu malah bahaya. Yang orang-orang harus ngejar itu ya harusnya
bensinnya ditambah duluan ya. Seandainya nggak buka nggak nambah udara, bensinnya dhisik sing ditambah, entah mau pakai piggy bank, pakai open looper, pakai apa maneh, wis sembarang lah, wis pokoknya apa carane bensinnya ditambah. Pakai cara alternatif, pakai HCS, pakai HHO, pakai hidroksi itu kan membantu meningkatkan rasio bahan bakar. Walau tentu kalau pakai HCS dan HHO di kecepatan tingginya mungkin tidak berubah. Jadi orang itu ngejar irit kan fokus ke bahan bakar dhisik ya. Ngejar irit, bensinnya dikurangi ya. Udarane dilos, katanya cek lebih bertenaga. Itu cara yang betul-betul salah kan. Kalau memang pingin ngejar irit, ya fokuskan dulu tenaganya di RPM rendah. Saluran udara dipanjangkan, knalpot dipanjangkan. Karena ada rumusnya, makin panjang itu makin efisien di RPM rendah. Durasi noken as yo ganti yang lebih cocok untuk RPM rendah. Lek iso, karena penulis sendiri gak tahu rumusnya apa. Terus pastikan udaranya itu jadi berkurang, salurannya kecilkan. Ya mau yang bagian knalpotnya ataupun intake-nya kecilkan semuanya. Makin panjang makin kecil. Kalau itu sudah dilakukan baru kurangi pasokan bahan bakar. Atau kalau ECU-nya pinter, ECU-nya adaptasi, ya ECU-nya bakal bisa mengurangi sendiri. Begitu dia mendeteksi saluran udaranya makin kecil, pasokan udara makin sedikit, dia otomatis menyesuaikan sehingga bensinnya bisa lebih irit. Ya itu kan ya cara yang lebih masuk akal gitu ya. Nambah tenaga ya juga gitu. Kan problem utama kendaraan standar itu kan campuran bensinnya kan terlalu minim, terlalu sedikit, terlalu ekonomis. Apalagi kalau dari pembuatnya, dari pabriknya itu nyetelnya pakai bensin yang bensin mahal, bensin total. Sementara yang ada di sini adalah bensin di bawah standar yang dijual Pertamina. Ya artinya apa? Ya bisa jadi ya AFR kendaraan kita itu terlalu kering untuk bensin Pertamina, terlalu nggak cocok untuk bensin Pertamina, kurang kaya. Jadi ya harusnya dari bensinnya aja kalau ingin meningkatkan performa. Jangan dari knalpotnya dulu, jangan dari saluran intake-nya dulu, karena ada ya saluran intake gede nosak gede nih ya, baik itu motor ataupun mobil. Knalpot yang gebrong, baik itu motor atau mobil. Down header juga yang pakai mode sport kalau untuk mobil. Padahal ya kalau pingin modifikasi pertama ECU dulu. ECU dulu. Masih saluran lain-lain standar no problem lah wis. ECU dulu, setel dulu sebagus-bagusnya. Kalau ECU aftermarketnya nggak sebagus bawaan, nggak bisa adaptif, terlalu ngeluh macam-macam, ya pakai piggyback. Jadi ya seperti itu ya harusnya ya.
kita fokus modifikasi lebih ke yang kita tahu kurang dulu. Yang kurang pada kendaraan standar itu pasokan bahan bakarnya, bukan udaranya. Gak ono ceritane. Kalau kendaraan standar itu pasokannya kaya banget, nggak ada. Biasanya pasti disetel irit. Kecuali kalau model sport disetel banter, ya itu beda lagi. Tapi biasanya kendaraan standar itu irit, terlalu irit, karena dari pabrikannya nyetelnya pakai bensin mahal. Sementara yang dijual di sini bensinnya murahan. Wes lah, itu aja ya. Kalau misalnya ECU kurang, bore up, ganti kapasitas, tingkatkan kapasitas mesinnya. Jadi ya saluran udara itu carry lah. Saluran udara itu baru kalau sudah punya ECU, ya silahkan lah. Kalau ECU nya masih standar ya ojo. Punya dulu ECU racing, baru silahkan mainan. Punya dulu piggyback, baru silahkan mainan. Mau ECU masih standar kok niat knalpot racing, niat apa gak cocok lah. Antara harganya knalpot racing dan ECU racing ya memang kadang lebih murah knalpot racing. Jadi ya kalau pingin cari murah-murah ya piggyback. Piggyback juga kalau mobil ya termasuk mahal juga. 5 juta ono, 8 juta ono, padahal cuma piggyback. Nah, balik lagi ke topiknya. Antara menghambat aliran udara dan membobolkan aliran udara, itu justru lebih aman menghambat aliran udara. Alasannya apa? Karena alasannya menghambat aliran udara akan membuat campuran udara makin kaya kalau ECU-nya nggak adaptasi. Kalau ECU-nya adaptasi, yo pancet, gak ngefek. Ya begitu juga sih kalau saluran udara diperbesar. Kalau ECU adaptasi ya aman-aman aja. Ya seperti yang katanya, oh kalau NMAX new pakai knalpot racing wis langsung pasang aja, ECU-nya adaptasi. Ya kalau bisa begitu ya bagus. Tapi entah apakah ada limit atau enggak. Tapi yang jelas kalau ECU-nya goblok, kalau sistemnya kayak karbu gitu, mengurangi pasokan bahan bakar itu, mengurangi pasokan udara itu nggak akan merusak mesin, efeknya paling cuma berebet. Penulis sudah pernah punya motor karbu, ngerti apa rasanya merubah cairan udara. Pernah pakai yang bikin udara muter itu ya, pernah terlalu banyak menghambatnya, hasilnya yang berebet. Tapi ya setelah berebet ya gak ono maneh. Nah coba kalau pasokan bahan bakar dikurangi seperti yang pernah penulis lakukan di spin gitu, langsung lidik mesin mati-matian. Jalan yang biasanya bisa 100 lebih jadi nggak bisa, pakai 90 tik gitu, ngeri. Ya itu sih pendapat penulis. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.